salam, dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Cornelia C. Aselan, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri Bana. Hari ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Selvi Neolaka. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri Bana. Selamat pagi, Ibu Selvi. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar, Ibu? Puji Tuhan, kabar baik, Ibu. Syukurlah, Bu. Nah, Bu Selvi, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan observasi nanti. Jadi, saya melakukan pra-observasi ini karena nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, tujuan dilakukannya observasi ini mungkin perlu Ibu Selvi ketahui bahwa saya akan mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, sekaligus saya akan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oleh karena itu penting untuk kita sebelum melakukan supervisi, saya melakukan percakapan pra-observasi ini supaya Ibu bisa lebih percaya diri karena sudah mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya, Bu. Baik, Ibu Selvi, akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, mungkin kita langsung ya, Bu. Iya. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Baik, Ibu. Jadi berdasarkan RPP yang saya buat, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menentukan jarak antar titik dalam ruang berdimensi 3 dan juga peserta didik mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan jarak antar titik dalam ruang berdimensi 3. Baik, Ibu. Pertanyaan berikut, Bu. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu inginkan pada saat saya mau melakukan observasi itu? Baik, Ibu, jadi area pengembangan yang saya gunakan itu ada 2. Yang pertama, untuk pengetahuannya itu peserta didik mampu untuk menentukan jarak antar titik dalam ruang berdimensi 3. Dan yang kedua, untuk keterampilannya peserta didik mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan jarak antar titik dalam ruang berdimensi 3. Ya, baik, Ibu. Saya lanjut, Bu, Iya. untuk pertanyaan berikut. Mungkin Ibu bisa menceritakan rancangan pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas. Apa saya bisa tahu terkait model pembelajaran, metode? Mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan. Baik, jadi untuk rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas, strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran discovery learning, dan metode pembelajarannya itu ada tanya jawab dan diskusi kelompok. Oke, baik, Ibu. Rancangan yang luar biasa ya, Bu, menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Model pembelajarannya juga menggunakan model pembelajaran inovatif sekarang, discovery learning, dan juga metode tanya jawab dan diskusi kelompok. Yang berikut, Bu, kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran itu? Baik, jadi media yang digunakan itu ada PowerPoint, ada juga LKPD, dan saya juga menggunakan laptop untuk dalam pembelajaran nanti. Baik, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di kelas berapa, pada hari apa, dan pada jam keberapa? Jadi sesuai dengan jadwal mengajar yang sudah dibagikan itu, saya mengajar di hari Kamis nanti di kelas 12 IIS pada jam yang pertama. Baik, Bu Selvi, pada hari Kamis minggu depan saya akan datang ke kelasnya Ibu untuk melakukan supervisi kelas
Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Nanti setelah selesai mengajar atau selesai saya melakukan observasi, kita akan bertemu lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Dan mungkin saya sekalian menyampaikan bahwa untuk kegiatan pasca observasi ini akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Ya. Baik Ibu Selvi, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, satu pertanyaan terakhir lagi ya Bu. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, jadi dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan itu gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti saat persiapan untuk observasi di kelas nanti. Baik Ibu Selvi, terima kasih atas waktunya sudah bersama saya hari ini melakukan percakapan pra-observasi. Saya berharap kiranya dengan percakapan pra-observasi ini Ibu akan mempersiapkan semua, baik itu strategi, model, metode maupun media yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran di kelas nanti, sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi murid-murid kita. Ya, demikian percakapan observasi ini ya Ibu. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi nanti. Terima kasih Ibu Selvi atas waktunya. Oke, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Senyum, kita kasih berdoa, senyum, kita kasih video. Senyum dulu, yang laki-laki tahu kok, kita senyum. Oke. Jadi untuk hari ini saya mengajar jam pertama ya. Dan yang tidak hadir, siapa yang tidak hadir? Ini kenapa? Ini soal kedua minggu ini. Siapa lagi? Kunan. Oke. Jadi baik, untuk hari ini saya akan kembali ke pelajaran matematika di jam pertama, dan seperti kemarin minggu lalu yang kita bahas tentang apa? Dimensi uang berdimensi 3. Semua tahu kok? Dimensi 3 itu yang bermana? Coba angkat tangan. Mempelajari komponen bangun ruang. Kok kita tepuk tangan? Yang lain ada kok? Bangun ruang. Bangun ruang itu kita berbicara tentang apa? Kubus, bola, dan tabung. Macam-macam bangun ruang. Kubus ada, balon ada, bola ada, tabung. Oke. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ini, kalian dapat menentukan jarak antar titik pada ruang Pitagoras itu seperti apa? Lintasan silapakan sini. Bisa toh? Bisa. Oke. Jadi lintasan silapakan sini. Sana. Kan semua pernah SMP, kalau ada yang bisa langsung SMA. Sana. Jadi lintasan silapakan sini. Sana. Kalau semua pernah SMP pasti semua pernah lintasan silapakan. Jadi coba. Dovan
8 cm. AF yang Oke, jadi lihat itu ada KPD yang saya bagikan. Di sini ada tunjuknya jangan perhatikan. Oke. Jangan perhatikan. Ada diagonal tidak, ada diagonal ruang. Oke, dari pembelajaran kita hari ini satu orang bisa ambil kesimpulan. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan pada materi yang berikut, yaitu jarak titik G garis. Jarak titik G garis. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya, Cornelia Ciasela, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri Bana. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Selvi Laka. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri Bana. Selamat siang Ibu Selvi. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Puji Tuhan. Nah Ibu, sesuai informasi yang sudah saya sampaikan waktu kegiatan pra-observasi, bahwa setelah ada kegiatan observasi kita akan melakukan lagi percakapan pasca observasi. Hari ini terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan ini bersama saya. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuannya hanya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik Ibu, saya langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan? Oke, baik Ibu, jadi ya pada saat observasi di kelas pada awalnya memang saya tegang, tetapi ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Amin Ibu. Ya namanya juga di observasi pasti rasa tegang ya Ibu. Tapi syukurlah bisa berjalan dengan baik ya Ibu. Iya. Mungkin Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan saat di kelas. Ya. Baik, jadi saat observasi itu area pengembangannya ada dua, ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Pengetahuannya murid itu dapat menentukan jarak antar titik dalam ruang berdimensi 3, bangun ruang berdimensi 3, dan keterampilannya peserta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan dengan jarak antar titik dalam bangun ruang berdimensi 3. Dan untuk tahap pelaksanaannya atau tahap pembelajarannya itu tahap pembukaannya saya menyiapkan fisik dan psikis dari peserta didik dengan memberikan ice breaking dan juga melakukan pemetaan pemahaman awal terhadap peserta didik. Dan untuk kegiatan intinya itu ada
eksplorasi konsep, dan juga diskusi, pembagian peserta didik dalam kelompok, dan setelah itu penyajian hasil diskusi atau presentasi hasil diskusi. Dan juga di penutupan itu ada refleksi dan penguatan dan juga kesimpulan yang dibuat di situ. Baik Ibu, sempurna sekali Ibu tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan. Ada kegiatan pembukaan, ada inti, dan juga ada kegiatan penutupan. Nah, ini menurut Ibu nih, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil atau belum? Menurut Ibu sendiri. Oke, jadi baik untuk keberhasilannya itu saya rasa sudah berjalan dengan baik meskipun belum sempurna dan masih ada kekurangan-kekurangan, tapi itu nanti akan diperbaiki nanti. Ya, namanya juga sesuatu yang kita lakukan pasti ada tantangannya Bu, ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi di kelas. Saya pikir bukan hanya Ibu saja, kita sebagai guru selalu saja ada tantangan atau hambatan di dalam. Nah, menurut Ibu tantangan atau kendala apa saja yang Ibu rasakan di kelas? Jadi baik Ibu, jadi kendala atau hambatan yang saya rasakan di kelas, yang terjadi di kelas itu masih ada peserta didik yang tidak mau terlibat secara aktif atau kurang aktif selama kegiatan pembelajaran. Jadi sibuk sendiri dengan kegiatannya. Jadi itu mungkin hambatan yang saya rasakan ketika berada di dalam kelas. Iya, jadi masih ada murid yang kurang aktif ya Iya. Bu. Artinya seperti diskusi kelompok Iya. itu dia masih lebih mengandalkan temanya. Iya, Jadi seperti lebih itu. mengandalkan temanya. Baik Ibu. Nah, menurut Ibu kira-kira faktor apa yang menyebabkan murid-murid seperti itu? Murid-murid itu kurang aktif itu kira-kira menurut faktor apa saja yang mempengaruhi? Ya mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi mungkin dalam pembagian kelompok belum sepenuhnya sesuai dengan gaya belajarnya peserta didik, seperti yang mengerti dengan yang mendengarkan atau mengerti dengan melihat, atau faktor lain mungkin kurangnya ice breaking sehingga peserta didik lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Ketika kita berikan ice breaking mungkin dia lebih bersemangat untuk melakukan mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya Ibu, jadi menurut yang Ibu lihat pengamatan Ibu bahwa gaya belajar anak itu harus dipertimbangkan dalam pembelajaran di kelas, misalnya saat pembagian kelompok, diskusi. Nah, ketika Ibu mengetahui faktor-faktor penyebab seperti ice breaking tadi, apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ini? Iya, baik mungkin kedepannya dalam pembelajaran itu mungkin saya lebih memperbanyak ice breakingnya, dan dalam pembagian kelompok itu juga mungkin memperhatikan gaya belajar peserta didik, yaitu baik visual atau auditori dan kinestetik. Iya, baik. Baik Bu, jadi mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa direalisasikan ke depannya agar bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi bagi anak-anak, bagi murid, pembelajaran yang lebih menarik dan peserta didik semuanya bisa terlibat aktif ya Ibu. Nah, ini terakhir mungkin ya Bu, kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan rencana tindak lanjut yang barusan Ibu ceritakan? Mungkin secepatnya Bu, pertemuan berikutnya saya usahakan untuk melaksanakan rencana tindak lanjut ini. Ini ya baik ya Bu, mudah-mudahan rencana tindak lanjutnya Ibu yang sudah Ibu ceritakan itu bisa terrealisasikan pada pertemuan berikutnya. Selvi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi cerita dengan saya. Saya tetap menunggu cerita untuk rencana ke depan yang sudah terrealisasi seperti yang sudah Ibu rencanakan tadi. Demikian percakapan pasca observasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Terima kasih Bu Selvi. Iya Ibu. Setelah memantau jalannya kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Cornelia dan rekan sejawat, saya mencatat beberapa hal penting bahwa Ibu Cornelia telah
melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan melakukan teknik coaching dengan baik dan benar, dengan melakukan beberapa hal penting, yaitu menyampaikan catatan-catatan berdasarkan hasil temuan pada kegiatan observasi, dan juga menggali potensi pada diri rekan sejawat untuk bagaimana melakukan perencanaan pengembangan diri ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.